Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun masih belum bisa tatap muka. Saya harap tatap muka secara langsung ya. Saya harap kalian masih semangat dalam belajar. Dan jangan lupa kita jaga kesehatan kita secara lahir dan batin. Secara lahirnya kita patuhi protokol kesehatan. Sering mungkin kita cuci tangan, jaga jarak, dan pakailah masker kemanapun kalian pergi. Dan kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak untuk pergi, lebih baik kalian tetap berada di rumah masing-masing. Kemudian secara batinnya, mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Setelah kita berusaha, kita ikhtiar, kita tawakal, mudah-mudahan keadaan semakin membaik dan kita yakin semuanya akan baik-baik saja. Anak-anakku yang saya banggakan, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Namun sebelum kita memulai materi, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama ya. Mudah-mudahan kita belajar dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan ilmu yang berkah manfaat dunia akhiratnya. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kemarin kita belajar bersama tentang perawatan jenazah ya. Ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap jenazah muslim ya. Itu ada memandikan, mengkafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir adalah mengubur. Kemarin kita sudah secara teori sudah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan besok ada kesempatan untuk tatap muka sehingga kita bisa melaksanakan prakteknya di madrasah. Karena ini adalah sangat penting ya, ketika kita sebagai makhluk sosial, ini adalah bentuk dari kewajiban kita terhadap jenazah muslim. Ikut memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Itu adalah bentuk kewajiban kita terhadap jenazah muslim. Nah, untuk selanjutnya materi yang sekarang adalah tentang ziarah kubur. Apa sih yang dimaksud dengan ziarah kubur? Ziarah itu secara bahasa mempunyai arti mendatangi atau mengunjungi ya. Kalau secara istilahnya adalah mendatangi kubur seseorang dengan tujuan untuk mengingatkan kita dengan kematian dan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kedatangan kita ke makam itu bukan untuk meminta sesuatu kepada orang yang meninggal, tapi ini adalah tujuannya, jangan salah penafsiran ya, untuk tidak meminta sesuatu kepada orang yang meninggal, tapi kita datang adalah untuk mengingatkan kita dengan kematian, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah ziarah kubur tersebut kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang alim mendahului kita, kita peluberan berkahnya orang yang sudah meninggal itu. Kita mohon kepada Allah. Nah, kalau orang-orang yang sudah meninggal itu adalah orang-orang yang ibaratnya sudah mungkin tidak butuh dengan doa kita, karena mereka juga sudah, saya yakin yang alim benar-benar ya sudah insya Allah sangat baik nggih. Jadi kita minta dengan mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan keluberan berkah dari orang yang meninggal tersebut nggih. Nah,
Hukumnya apa sih orang ziarah kubur itu? Ziarah kubur itu adalah hukumnya hukum dari ziarah kubur itu adalah sunnah, okay? Jadi hukumnya adalah sunnah. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya adalah hadis riwayat Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhil ladzati ya'nil maut." Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-sering mengingat pemutus lazat yaitu mati. Nah, jadi ini adalah untuk sarana kita mengingat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ingat kematian, maka harapan kita akan lebih mengingat lagi, lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Itu adalah tentang ziarah kubur. Jadi hukumnya adalah sunnah untuk biar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana adab orang untuk ziarah kubur? Adabnya yang pertama adalah membaca salam ya untuk ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, atau mungkin assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu adalah ketika kita masuk ke makam ya, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu ucapan salamnya. Kemudian masuk ke lingkungan makan dengan sopan ya. Tidak dengan bermain-main tapi dengan sopan. Kemudian mendoakan ahli kubur yang muslim, membersihkan, menata makam ya, membersihkan, menata makam biar lebih rapi, dibersihkan kalau ada sampah-sampahnya. Nah, kemudian menata batu-batuan yang ada, menanam bunga-bunga yang ada di atasnya ya, biar kelihatan tambah bagus. Itu adalah adabnya orang ziarah kubur. Nah, sebelum melaksanakan untuk selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang pembagian harta waris. Namun sebelumnya, sebelum harta waris itu dibagikan, harta peninggalan mayat dibagikan, sebelum diwaris ya, itu harus ada yang harus dilakukan dulu oleh ahli warisnya ya. Jadi sebelum harta peninggalan si mayat yang dibagikan pada ahli waris itu harus dilakukan dulu kewajiban-kewajibannya. Jadi 4 hal yang harus dilakukan oleh ahli waris berkaitan dengan harta jenazah. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi dari mulai pembelian kain kafan, kemudian mobil. Jadi untuk pengurusan perawatan jenazahnya bisa diambil dari harta peninggalan jenazah tersebut. Pembelian sabun mandinya, kapur barusnya, kain kafannya, minyak wanginya. Kemudian untuk sewa, maksudnya mobil kalau memang diantar dengan ambulan atau yang lain. Pokoknya untuk keperluan-keperluan perawatan jenazah maka diambil dari harta waris, bukan harta waris ya, harta yang sebelum diwariskan itu. Jadi ada harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris, itu harus yang pertama untuk biaya pengurusan jenazah. Kalau memang sudah selesai, untuk melunasi hutang jenazah juga. Jadi kalau memang jenazah mempunyai hutang, bisa diambilkan dari harta peninggalan tersebut. Kemudian melaksanakan wasiatnya, kalau memang jenazah mempunyai wasiat ya, ingin misalnya contoh ingin menyumbangkan hartanya ke masjid mana, itu harus dipenuhi oleh ahli warisnya. Jadi dipenuhi wasiatnya dulu, kalau memang itu ada dipenuhi dulu sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, sebelum dibagikan itu adalah membagi. Ya, yang terakhir ini membagi harta waris sesuai dengan ajaran Islam. Jadi 4 hal yang harus dilakukan oleh ahli waris berkaitan dengan harta jenazah. Itu yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah, kemudian melunasi hutang jenazah, melaksanakan wasiat jenazah, dan membagi harta waris sesuai ajaran Islam. Nah, untuk biaya perawatan jenazah sudah saya sampaikan tadi, itu adalah termasuk yang biaya penggalian makam juga ya, pembelian sabun, kafan itu tadi sudah saya sampaikan. Itu adalah biaya perawatan jenazah, kemudian pelunasan hutang,
Kalau memang semasa hidupnya ini mempunyai hutang, maka wajib dilunasi. Kalau hutang kepada Allah ya, contohnya adalah zakat. Kalau sudah wajib zakat tapi belum mengeluarkan zakatnya, atau punya nazar apa, atau mungkin sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, maka itu bisa dilakukan dengan menggunakan harta simayat ya. Kemudian hutang pada manusia itu juga. Jadi apabila mempunyai hutang ya kepada manusia ya, sama manusia, maka ahli warisnya pun untuk membayarkan ya hutangnya. Nah, untuk wasiat, yang namanya wasiat itu apa sih? Wasiat itu adalah pesan seseorang yang harus dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia. Tapi ada ketentuannya wasiat itu. Yang pertama, wasiat itu tidak ditujukan kepada ahli waris ya. Kemudian pelaksanaan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalannya. Ya, jadi wasiat tidak ditujukan kepada ahli waris, kemudian pelaksanaan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalannya. Nah, untuk orang-orang yang ahli waris itu bisa yang mendapatkan waris itu yang pertama adalah, jadi ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan waris ya. Itu yang sebab mendapatkan waris itu kan terakhir tadi adalah tentang pembagian waris. Nah, sebab-sebab mendapatkan harta waris itu yang pertama adalah hubungan darah, nasab. Ini yang tidak bisa tergeserkan ya. Bapak, kakek, ibu, nenek, bawah, anak cucu, samping, kemudian saudara, paman dan sebagainya. Dan seterusnya, bukan dan sebagainya ya, dan seterusnya. Kemudian karena perkawinan suami atau istri, itu yang sebab-sebab mendapatkan waris. Kemudian sebab memerdekakan budak, orang yang memerdekakan budak, bila dimerdekakan yang dimerdekakan itu meninggal, dapat warisan dari budak yang meninggal tersebut. Kemudian yang hubungan agama, bila tidak ada ahli waris ya yang berhak menerima, maka harta waris diserahkan kepada Baitul Mal. Ini adalah sebab-sebab orang mendapatkan waris. Nah, sebab-sebab orang tidak bisa mendapatkan waris. Yang sekarang adalah, kalau tadi adalah sebab-sebab orang mendapatkan waris, kalau sekarang adalah sebab tidak dapat mendapatkan harta waris, itu adalah karena dia pembunuh ya, karena biar cepat dapat hartanya dia membunuh orang tersebut. Justru itu adalah yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisnya. Kemudian murtad, anaknya keluar dari Islam, maka dia tidak berhak atas harta warisnya ya. Kemudian kafir, budak, kemudian sama-sama mati dalam satu waktu, itu adalah sebab tidak dapat mendapatkan waris. Nah, untuk selanjutnya ahli waris laki-laki ya, ahli waris laki-laki itu jumlahnya ada 15, ahli waris perempuan itu ada 10. Jika semua ahli waris jumlah 25 ada, maka ada 5 ahli waris yang tidak bisa gugur. Siapa yang tidak bisa gugur ahli waris? Siapa yang tidak bisa gugur? Yang pertama adalah suami atau istri, kemudian ayah, kemudian ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini adalah 5 ahli waris yang tidak bisa tergeser ya. Ada suami, istri, kemudian suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian tadi untuk materi hari ini, yaitu tentang ziarah kubur ya. Saya sampaikan kembali bahwa yang namanya ziarah kubur itu adalah mendatangi ya, secara bahasanya. Secara istilahnya adalah mendatangi kubur untuk mengingat kematian, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya adalah sunnah ya. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang adabnya, kemudian tentang pengelolaan harta peninggalan jenazah. Nah, pengelolaan harta peninggalan jenazah tadi sudah saya sampaikan ada 4 ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ketika seorang jenazah meninggalkan harta, maka yang pertama adalah untuk apa hartanya. Yang pertama jelas untuk biaya pengurusan jenazah tersebut, untuk melunasi hutang jenazah,
kemudian melaksanakan wasiat jenazah. Kalau wasiat tadi sudah disampaikan, tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau memang masih ada, berarti membagikan harta waris sesuai dengan ajaran Islam. Tadi sudah kita pelajari sebab-sebab orang mendapatkan waris, sebab-sebab orang yang tidak mendapatkan waris, dan yang mendapatkan waris yang tidak bisa tergeserkan, yaitu yang 5 orang tadi. Demikian tadi pembahasan untuk hari ini. Kalian dilanjutkan mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah kalian kerjakan halaman 117 ya, 116 kemarin sudah saya sampaikan, kemudian 117 sampai 124 ya, 117 sampai 124. Nanti kalau sudah selesai, nanti mudah-mudahan sudah bisa tatap muka kembali secara langsung, nanti kita dikumpulkan tugasnya. Kalau memang tidak, nanti saya kabarin lagi lewat wali kelas masing-masing. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya ingatkan kembali, tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.